Anggap hidup itu game, dan lingkaran ini adalah uang yang lu punya di game tersebut. Bayangin satu lingkaran ini mewakili 1 miliar rupiah. Sekarang tambah 9 lingkaran jadi 10 miliar. Tambah 90 lagi jadi 100 miliar. Dan kalau misalnya dikali 10, ini semua adalah 1000 miliar. Dan orang terkaya di Indonesia punya lebih dari 500. Zoom in ke satu titik kecil di pojok layar. Ini adalah mayoritas dari kita. Gaji UMR. Yang saldo ATM-nya selalu nggak ada, duit tabungannya kagak ada, dana darurat kayak mitos. Cicilan, sewa tempat tinggal, bensin, kuota, semua ngerebutin penghasilan dan cuma numpang lewat. Dan tiap akhir bulan lu mulai bertanya, apa bener semua ini bakal berubah? Atau sebenarnya emang dunia ini udah diatur biar kita semua nih gak pernah nyentuh kata kaya. Coba lu pikirin deh, dari awal lu disuruh sekolah kan ya, abis itu lu masuk ke perguruan tinggi 4 tahun, skripsi sampai nangis disuruh sabar, terus kerja 8 jam sehari disuruh bersyukur. Scroll TikTok lihat bocah-bocah masih kecil udah bisa kaya dari kripto, tapi lu disuruh realistis. Akhirnya lu mulai percaya satu hal, mungkin emang gue orang biasa yang lahir biasa, hidup biasa, dan akan mati biasa. Tapi gimana kalau misalkan itu semua tuh salah? Sebenarnya ada loh suatu hal yang bisa kita akuisisi untuk mengubah hidup kita. Dari kecil kita selalu diajarin satu rumus. Sekolah yang rajin, nilai bagus, dapat kerja yang bagus, gajinya tinggi, dan jadi kaya. Masalahnya rumus ini sudah bisa dibilang sudah expired, sudah tidak layak. Tapi tetap dijual kayak seakan-akan ini kebenaran mutlak. Gak salah, memang benar. Lu bisa dapat gaji tinggi dan jadi kaya. Tapi pada umumnya, lu kerja keras, datang pagi, pulang malam, ya lu di sana-sana aja. Lu lembur tiap minggu, pasang target, ikut training, tapi kok malah lu punya bos yang beli mobil baru dan lu disuruh sabar karena katanya rezeki gak kemana-mana. Sekarang lu coba hitung deh ya, gaji lu contoh doang 5 juta gitu ya, jam kerja lu 160 jam per bulan, berarti per jam lu dihargai 31.250 rupiah. Lu pengen punya 1 miliar, lu harus kerja 32.000 jam. Itu sama dengan 17 tahun kerja tanpa jajan, tanpa inflasi, tanpa pajak, tanpa liburan. Apakah ini realistis atau ini adalah delusi sistemik? Kalian yang bisa jawab sendiri. Tapi gue mau memberikan spekulasi. Lu capek bukan karena lu lemah, tapi karena lu nurut sama rumus yang lu gak pernah evaluasi. Bukan lu yang gagal, tapi blueprint hidup lu yang rusak. Dan anehnya gak ada guru, dosen, atau HRD yang ngajarin rumus baru. Tapi untungnya semesta tahu nih bahwa lu pengen berubah. Gue bakal coba bahas rumus yang sebenarnya dipakai sama orang-orang yang beneran kaya. Kita mulai dari kita ngomongin saat kita ngeluh soal duit. Pasti ada yang bilang kerja lebih keras dong, bangun lebih pagi, jangan ngeluh, usaha dulu. Padahal kalau misalkan udah variabelnya itu doang, ya buruh aja udah bisa jadi miliarder. Nyatanya OB kerja keras setiap hari tapi gaji mentok. Buruh pabrik yang barusan gue ngomong tetap aja tuh ada yang miskin. Tapi ada aja orang yang cuma kerja di belakang komputer tapi bisa jadi miliarder. Kenapa? Karena dunia ini gak bayar lu berdasarkan keringat. Yes, keringat lu sangat diapresiasi. Tapi dunia ini bayar lu berdasarkan nilai yang lu kasih ke pasar. Value, atau lebih tepatnya perceived value. Semakin besar value yang lu kasih, semakin gak tergantikan perannya lu, semakin mahal harganya lu. Contoh, lu bersihin rumah, mungkin paling cuma dibayar berapa sih? 100.000. Tapi kalau misalnya lu bikin sistem bersihin rumah otomatis yang langsung orang bisa beli dan abis itu bisa bersihin rumahnya sesuai dengan lu punya kemampuan, pasti dibayar lebih tinggi, bahkan bisa miliaran. Padahal sama-sama aja kan ya bersihin rumah, tapi yang satu jual tenaga, yang satu jual solusi, yang satu jual keringat, yang satu jual sistem. Jadi kalau hari ini lu masih jual waktu, lu bukan lagi bertarung untuk jadi kaya, lu lagi barter waktu hidup lu buat bertahan hidup. Nggak ada tuh yang namanya merdeka finansial. Adanya adalah lu dibudakin sama uang. Orang miskin tuh kejar uang, orang kaya mereka kejar masalah. Lu gak percaya? Coba deh lihat sekitarannya lu. Perusahaan-perusahaan besar, orang-orang kaya ini ngapain sih? Apa yang mereka selesaikan? Apa yang mereka bisa lu gak bisa? Mereka bisa menyelesaikan masalah besar. Contoh kita lihat Gojek ngeliat orang susah cari ojek. Solusinya ya mereka punya aplikasi di mana mereka bakal bantuin lu ketemu sama orang-orang ojek yang lagi kagak ada kerjaan. Alhasil jadi jutaan user yang memakai Gojek. Dan akhirnya sekarang tervaluasi lebih dari triliunan rupiah. Dan kalau misalkan kalian merasa bahwa startup terlalu asing, kalian bisa cek hal-hal yang lebih umum. Contoh kalian itu punya mesin kopi, terus kalian buka warung kopinya kalian di tempat orang-orang itu yang baru aja mau ke kantor di mana mereka butuh kopi. Jadi ada suatu masalah. Orang ini ngantuk, mau ngantor, mereka butuh sesuatu bikin mereka itu melek. Kalian kasih kopinya kalian. Mereka
menyelesaikan masalah. Jadi mereka tuh kagak pernah kejar duit. Mereka mencari masalah yang nyebelin terus dipecahin, diselesaikan. Karena duit itu efek samping dari menyelesaikan masalah, bukan tujuan. Kalau lu fokus ngejar duit, lu bakal capek. Karena duit itu lari. Dan uniknya, cepet larinya. Tapi kalau lu fokus nyelesain masalah yang dialamin banyak orang, pasar bakal lari ke lu dan bawa duit mereka. Itu yang disebut exchange of value. Pertukaran nilai tambah. Semakin mahal masalah yang lu selesaikan, semakin tinggi juga nilainya lu. Nah sekarang lu coba jawab. Lu lagi coba nyelesain masalah siapa? Masalah itu seberapa gede? Dan lu nyelesainnya dengan cara yang seberapa beda? Kalau lu gak bisa jawab itu, jangan heran kalau misalnya hidup lu stuck. Karena hal sesimpel ini aja, hal sederhana seperti ini aja, lu kagak bisa jawab. Lu bukan gak beruntung, lu cuma gak nemu masalah yang pantas diselesaikan. Di otak lu tuh masih pikirnya, oh yaudahlah gue kalau misalnya gini gue kerja lembur terus aja lah, gue tukar terus waktu gue dengan uang. Datang paling pagi, pulang paling malam. Keren? Gue gak bilang itu gak keren, tapi artinya lu belum ngerti kata leverage. Leverage ini adalah kuncinya lu untuk bisa jadi kaya. Pada umumnya orang mikirnya 1 tambah 1 jadi 2 kan. Tapi dengan leverage 1 tambah 1 itu bisa bener jadi 100. Contoh gue bikin video YouTube ini, gue cuma produksi sekali kan ya, tapi dikonsumsi berkali-kali. Contoh lu jualan produk digital seperti ebook, tiap orang beli, lu tidur pun tetap dapat duit dari website yang namanya lnk.id. Bandingin ini semua dengan kerja konvensional, tiap jam dibayar gitu-gitu aja, lu absen sehari, bisa aja penghasilan lu langsung hilang. Sementara orang yang ngerti kata leverage, mereka nyari cara kerja yang hasilnya bisa dilipat gandakan tanpa harus ada kehadiran mereka. Itu kenapa orang kaya itu nggak cuma modal kerja lebih keras doang, mereka itu memakai otaknya untuk kerja lebih pintar dan lebih sistematis. Dan leverage itu banyak bentuknya. Kita ngomongin yang paling mudah adalah media. Lu bisa bikin suatu konten yang lu produksi sekali dan abis itu orang itu bisa konsumsi berkali-kali, bisa viral dan bisa evergreen. Lu bisa bikin software di mana lu bikin suatu tools yang bisa dipakai ribuan orang. Contoh, kalau misalkan orang-orang tuh pengen bikin website, orang mencari website yang namanya lnk.id, Linkit, di mana itu akan mempermudah mereka untuk bikin website. Padahal codingnya cuma sekali doang. Dan yang paling tradisional, leverage dalam bentuk tim. Lu bener-bener tahu banget tim lu itu jagonya apa di suatu kompetensi, sedangkan lu cukup untuk manage, lu kontrol, lu memakai otaknya lu. Sedangkan timnya lu memakai keringatnya mereka. Jadi kalau lu hari ini masih mikir lembur itu bisa bikin lu kaya, welcome to the hamster wheel. Kerja keras itu penting, gue gak bilang itu gak penting. Tapi leverage itu lebih penting. Banyak orang jualan, banyak orang kerja, tapi dikit yang bangun sistem. Mungkin lu bingung, apa bedanya bro? Jualan, lu yang lakuin semua. Dari bikin promosi sampai kirim. Sistem, lu lagi jalan-jalan di Bali aja, duit tetap masuk. Nih contoh simpelnya gini, lu kalau misalkan masih industri rumah tangga gitu kan ya, lu jualan cookies atau nggak bakso goreng deh, gampang deh ya. Capek gak? Capek kan? Lu harus mikirin gimana caranya lu itu kagak kerjain ini semua sendiri. Lu bikin sistem pre-order, lu delegasiin ke tim bahwa nih ada PO di tanggal sekian harus dikirim tanggal sekian juga. Bahkan lu bisa melakukan suatu bentuk kemitraan. Jadi setiap kali PO kagak usah lu yang kerjain, lu tinggal bagi hasil aja sama mitranya lu. Bisnisnya tuh bisa jalan dan lu bisa fokus growth. Atau yang lebih sederhana lagi, lu di industri kreatif sebagai content creator, lu kalau mau di sana-sana aja ya lu bikin konten, produksi, edit, upload, terus ya diulang lagi tuh. Konten kreator yang bisa bikin sistem, dia itu ada tim, ada riset, ada editor, ada admin. Lu tinggal fokus ke ide dan performance. Sistem adalah leverage yang hidup. Makanya kalau misalnya kita ngomongin bisnis besar yang akhirnya jadi corporate, bukan cuma UMKM, selalu fokus ke yang namanya SOP, Standard Operating Procedure, otomasi, delegasi. Karena yang kaya bukan yang kerja paling sibuk, tapi yang paling bisa bikin alat kerja. Lu bukan robot, lu founder. Kalau semuanya lu kerjain sendiri, lu bukan pengusaha, lu karyawan di bisnis lu sendiri. Ingat, produk bisa ditiru, sistem yang efisien itu nggak bisa. Itu yang bahasa bisnisnya moats. So lu harus bangun sistem biar lu bisa bebas dari kerja, dan kerjaan lu bisa bebasin banyak orang juga. Tapi gue tahu pasti lu sekarang mikir kan ya, bro, jujur bro, gue udah percaya banget sama lu, gue pengen mulai, tapi gue nggak punya modal. Itu otak lu harus dicuci dulu tuh. Karena faktanya semua orang yang sukses, yang dari awal yang self-made billionaire, juga nggak punya apa-apa pas mulai. Yang mereka punya cuma 2 hal, waktu dan otak. Waktu adalah lu punya modal pertama tuh. Lu belum punya uang, jadi ya waktu lu adalah investasi awal. Mau kagak mau, lu harus menukar waktu lu dan uang. Dan untuk bisa mulai dulu aja, ya mau kagak mau, waktu lu harus lu pakai untuk belajar. Lu belum bisa hire designer, coba belajar Canva. Lu belum bisa coding, lu belajar lnk.id, Linkit. Lu belum ngerti jualan, lu harus chat sendiri ke 100 calon pelanggan untuk ngerti market tuh maunya apa. Dan ini adalah zaman emas guys. Hari ini lu sebenarnya kalau misalnya niat banget mau belajar apapun tuh gratis. Lu lihat di YouTube, banyak banget kan informasi-informasi terhadap gimana caranya kalian itu bisa bikin bisnis. Tinggal lu mau atau kagak. Dan pasti kalian dengan simpelnya mikir, ya bro gue pasti mau lah ya. Nah kalau misalnya semua orang mau, apa bedanya orang kaya dan orang miskin? Orang kaya ngerti masalah itu adalah peluang. Jadi orang kaya selalu mendengarkan
selalu mencari kesempatan. Orang ngeluh itu buat orang kaya itu emas. Temen lu ngeluh skincare ribet, orang kaya mikir, wah coba ya kalau misalnya gue punya tentara skincare ya, tentara afiliator ya yang ngomongin terhadap skincare setiap harinya. Paman lu atau bibi lu pengen berobat ke luar negeri tapi bingung mau cari dokter siapa. Lu mikir, coba ya kalau misalkan gue mempunyai suatu agensi yang menjembatani dokter luar negeri dengan pasien Indonesia. Atau paling simpel deh, tetangga lu lihat kan ya setiap kali buang sampah marah-marah sama dia punya rumah tangga. Lu pikirin, coba ya kalau misalkan gue bisa bikin suatu sistem pickup truk sampah seperti itu. Mungkin terkesan kagak seksi, mungkin terkesan kagak bagus, mungkin terkesan gak keren industrinya. Tapi masalah-masalah ini bisa jadi bisnis yang besar banget. Gue tahu terkesan kayak sangat gampang banget kan ya. Lu mikir kayak, bro bukannya harus kita tuh jenius banget ya baru mulai. Kagak guys, kenyataannya lu harus mulai dulu baru kelihatan jeniusnya. Karena orang kaya gak lahir dengan modal. Mereka mengubah batasan jadi batu loncatan. Lu sering kan denger nasihat ini, ikutin passion lu dan uang akan ngikutin. Kelihatan inspiring, apalagi kalau misalnya Steve Jobs yang ngomong. Tapi itu menurut gue bullshit kalau nggak ada marketnya. Lu passion di nulis puisi, tapi kalau misalnya nggak ada yang mau bayar ngeliat puisi lu gimana? Lu cinta banget sama gitar, tapi kalau misalnya marketnya cuma bapak sama ibu lu gimana? Market itu kagak peduli lu tuh cinta atau kagak. Market cuma peduli, ini nih bisa bantu gua gak sih? Bisa bikin hidup gua lebih gampang kah? Bisa bikin gua ketawa kah? Emosi dan subjektifnya si calon pelanggan yang kalian, itu yang mereka peduli. Bukan seberapa cintanya lu dengan aktivitasnya lu. Itu kenapa banyak orang sukses juga justru nggak passionate di awal. Mereka passionate karena hasilnya berdampak. Gue yakin kalau misalnya ditanya Elon Musk kayak passionnya apa, apakah passionnya itu buat mobil listrik? Menurut gue kagak. Jeff Bezos kalau misalnya ditanya passion dia apa, apakah dia suka banget ngurusin logistik? Menurut gue juga kagak. Jadi lo harus lihat dari sisi masalahnya dulu. Masalah orang lain itu adalah bensin bisnisnya lu. Lu tetap bisa punya passion, tapi lu ubah. Bukan berarti lu gak bisa punya passion ya, tapi lu ubah. Lu punya POV, lu punya pandangan. Gue suka ini, jadi gue bisa bantu orang pakai ini. Jadi lu fokus dulu ini di ininya nih. Ini tuh adalah X, gue suka X, jadi gue bisa bantu orang pakai X. Ketika lu bantu orang, lu bisa dapat dua hal, duit, dan ironisnya passionnya itu akhirnya tumbuh sendiri. Karena passion yang terbaik itu muncul saat lu merasa berguna. Karena menurut gue gak semua passion itu sama. Ada passion yang terbentuk dari kita punya idealisme, ada passion yang terbentuk dari kita punya dampak saat lu merasa berguna. So balik lagi, banyak orang mikir rumus kaya itu kerja keras plus hemat sama dengan kaya. Tapi faktanya, kerja keras doang bikin lu capek, hemat doang bikin lu takut hidup. Rumus yang benar dari yang tadi kita semua obrolin adalah uang sama dengan masalah kali solusi, kali sistem, kali skala. Jadi dimulai dari semua tuh masalah. Semua uang tuh datang dari masalah. Makin gede masalahnya, makin gede juga duit yang lu bisa dapat. Baik lagi gue kasih contoh kan Gojek kan ya. Bantu orang ngojek tanpa ribet. Canva, bantu orang semua bisa desain tanpa harus kuliah desain. Linkit, bantu semua orang bisa bikin website tanpa harus ngerti coding. Solusi, makin sederhana solusinya lu, makin cepat juga lu diterima market. Solusi itu bukan tentang fitur, tapi tentang nyelesain rasa frustasi orang lain. Emosinya apa sih? Sistem, jangan bikin solusi yang butuh lu 24 jam 7 hari seminggu. Lu harus bikin sistem yang bisa jalan tanpa lu harus terus-terusan hadir. Kalau enggak, lu cuma nyiptain penjara baru. Skala, ini yang paling penting nih guys. Scale, lu punya solusi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, harus scale. Solusi lu kalau misalnya dipakai satu orang, yes itu benar. Awal-awal seperti itu aja, bagus. Lu berarti udah tahu lu bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau cuma satu orang doang ya lu bakal di sana aja. Tapi saat lu udah bisa dipakai 1 juta orang, itu baru scale. Itu baru kaya beneran. Sekali lagi guys, rumus yang barusan gue bagikan ini bukan cuma teori doang. Semua perusahaan gede dari Tokopedia lah sampai Netflix, semua itu ada kombinasi 4 variabel ini. Sekarang pertanyaannya, lu coba pikirin. Lu udah punya masalahnya, solusinya, sistemnya, dan apakah sudah bisa scalable, diskalakan. Di sini gue yakin pasti masih ada yang skeptis kayak bro jujur lah bro nggak mampu lah gue. Padahal sebenarnya awal-awal nih bukan masalah uang, bukan masalah keterampilan, kayak masalah energi, waktu dan keberanian untuk mulai. So langkah 1, temuin masalahnya, lihat sekitar lu, cari hal-hal yang bikin orang frustasi. Temen lu kesel cari kos, keluarga lu ribet urus BPJS, banyak orang yang bikin CV caranya gimana. Lu harus lihat masalah itu adalah ladang emas, kesempatan. Berikutnya adalah lu buat solusi kasarnya yang bahasa startupnya adalah minimum viable product, MVP-nya nggak perlu sempurna guys. Lebih baik solusi jelek yang nyata daripada ide jenis yang cuma di kepala. Selesai itu lebih bagus dibandingkan sempurna. So bikin aja sesuatu yang simple dulu. Kalau misalnya kalian berasa investasi terlalu gede, bikin landing page aja dulu, gratis juga kok di Linkit. Terus barulah langkah ketiga, kalian validasi dan revisi. Lihat feedback pertama. Ada yang berasa kalian punya jasa itu berguna. Nah kalau misalnya makin banyak orang yang ngomongin ini berguna, itu tanda buat kalian tuh terusin. Percaya sama gue, lu mulai dari kecil, dari nol itu, dari 0 ke 1 itu bagian paling ribet. Dan itu yang harus lu lewatin dulu. Karena begitu akhirnya lu udah dapat satunya nih ya, dari 1 ke 100 tinggal nambah bensin dan ganti ban doang. Kalau lu kerja 8 jam, hasilnya cuma 8 jam. Kalau lu tidur, duit lu juga tidur. Orang
kaya nggak main kayak gitu. Mereka main di sistem yang bisa digandain. Mereka main di leverage. Apa itu leverage? Leverage adalah alat bantu yang bikin output lu lebih besar daripada input. Ada tipe 4 leverage, ada code, kalian bisa bikin aplikasi, software, web, apapun itu. 2 adalah media, kalian bisa bikin konten, YouTube, TikTok, podcast. 3, kalian bisa bikin produk, mau itu produk digital ataupun produk fisik. 4 adalah kalian itu bisa bangun tim. Lu bikin video bisa sekali ditonton 1 juta kali, lu bisa bikin ebook sekali bisa dibeli 10.000 orang, lu ajarin 1 orang dia bisa bantu 100 kliennya lu. Orang kaya nggak ngandelin otot, mereka ngandelin sistem. Begitu lu udah ngerti ini semua, jangan jual waktunya lu. Jual efek domino. Lu kerja, gaji lu stop, 1 stop. Tapi kalau misalnya sistem kerja buat lu, duit terus jalan meski lu lagi nonton Netflix. Makanya yang punya leverage bisa tidur 8 jam sehari, liburan 3 bulan, tapi kekayaannya nambah terus. Bukan karena mereka males, tapi karena mereka ngerti cara mainnya. Nah, begitu kalian ngerti semua, kesalahan banyak orang adalah langsung pengen kelihatan kaya. Pakai tas branded, nongkrong di rooftop, pakai mobil mewah. Padahal itu bukan kaya, itu gaya. Dan gaya yang dipaksain bikin lu miskin lebih cepat daripada inflasi. Pola pikir orang kaya beneran adalah tunda kepuasan. Bangun aset lu dulu. Mereka gak buru-buru beli hal yang bikin mereka kelihatan kaya. Mereka fokus beli waktu, sistem, dan leverage. Uang itu adalah alat, bukan tujuan. Mereka mikir, gue punya uang ini, kira-kira gue bisa kembangin jadi apa lagi ya? Bisa jadi berapa lagi ya? Bukan uang ini gue bisa abisin buat apa. Mereka selalu lihat uang itu diinvestasikan, bukan dijadikan pengeluaran. Mereka ngukur kekayaan dari kebebasan, bukan dari saldo, tapi dari kemampuan bisa bilang bahwa gue gak mau ke hal-hal yang mereka kagak suka. So lu harus bisa hindarin yang namanya perang status sosial. Lu lihat orang flexing terus suka ke-trigger. Akhirnya lu ikutan beli iPhone padahal Android lu masih bagus. Itu adalah perang status, dan itu perang yang gak ada habisnya. Orang kaya gak ikut-ikutan tren, mereka bikin tren. Jadi daripada mikir gue pengen kelihatan sukses, mendingan ubah jadi gue pengen bebas ngatur hidupnya gue. Karena yang paling kaya adalah yang paling bebas. Kalau lu pikir kaya itu warisan, yes ada benernya, gak salah. Tapi statistiknya bilang orang kaya gak lahir dari keluarga kaya. 70% miliarder di dunia itu self-made. Mereka gak dikasih duit, mereka bangun sendiri. Jadi jangan buru-buru nyalahin nasib. Karena nasib bisa dimenangkan sama yang ngerti cara mainnya. Dan lu pada sekarang yang minder kayak, tapi gue gak punya skill set bro segala macam. Namanya keterampilan itu bisa dipelajarin. Ini bukan tentang hoki, ini tentang punya problem solver mindset. Lu ngeliat masalah, lu mikir solusi, lu jadi berguna. Leverage skill, entah itu coding, storytelling, copywriting, bikin sistem, skill yang bisa dikaliin hasilnya pakai media, tim, dan atau teknologi. Mental tahan banting. Sukses itu bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tahan di saat mental lagi rontok. Skill set itu bisa dibangun, bukan diturunkan. Gak ada orang lahir langsung jago bisnis, tapi semua orang bisa belajar cara mikirnya. Mau mulai dari mana? Mulai dari keinginan untuk gak nyalain hidup, tapi belajar cara mainin hidup. Karena kaya itu bukan privilege, kaya itu kemampuan. Mayoritas orang miskin gak sadar karena ngabisin hidupnya sebagai konsumen. Scroll TikTok, beli skincare viral, nonton Netflix, beli kopi 50 ribuan setiap harinya. Padahal di balik itu semua ada produser yang dapat uang dari lu. Dan mereka lagi rebahan sambil lihat grafik penjualan naik. Beda pola pikir. Konsumen mikirnya gue mau punya ini, produsen mikirnya gimana caranya orang lain mau punya ini dari gue. Konsumen itu sibuk menghabiskan, produser itu sibuk menciptakan. Dan ironisnya semua orang pengen kaya, tapi gak banyak orang yang mau geser posisinya jadi produser. Jadi produser gak harus selalu bikin UMKM ataupun startup. Lu bisa mulai dari bikin konten yang bermanfaat, jualin produk ke orang lain lewat afiliasi, nulis ebook, bikin newsletter, ngerjain project freelance. Pokoknya geser mindset lu dulu deh. Jadi gimana caranya gue ngasih value ke dunia? Karena saat lu jadi orang yang udah ngasih value ke banyak orang, duit akan mulai datang sebagai hasil, bukan tujuan. Semesta tuh mendengarkan, semesta tuh tahu siapa yang ngasih value ke banyak orang. So, konklusinya, jangan kejar uang, kejar masalah, cari solusi, bangun sistem. Jangan jual waktu, jual nilai, bangun sesuatu yang scalable. Jangan hidup sebagai konsumen, mulai hidup sebagai produser. Jangan bergantung sama gaji itu cuma bonus, tapi kebebasan finansial nggak datang dari gaji doang. Jangan kerja keras itu fondasi, tapi kerja keras plus leverage itu eskalator. Lu punya waktu guys, gunain baik-baik. Anggap hidup lu itu game. Tiap hari lu dapat 24 jam. Mau lu pakai buat nontonin hidup orang lain, atau mau lu pakai buat bikin hidup lu yang lu mau. Jangan tunggu sempurna untuk mulai. Mulai dulu buat jadi sempurna. Orang kaya bukan mereka yang paling pintar, paling ganteng, atau paling hoki, tapi mereka yang ngerti permainannya dan berani main sampai akhir. So, jadi lu mau nonton doang atau lu mau mainin game ini juga?